Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas Biologi S semester 5, akan mempresentasikan mengenai sistem digesti mata kuliah Fisiologi Hewan. Berikut penjelasannya. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama, Vina Nur Arifah, saya sendiri, dengan NIM 19081061111 sebagai pemateri pertama, dan rekan saya Zakia Nur Afrilia dengan NIM 1908162 sebagai pemateri kedua. Adapun topik atau pokok bahasan yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama mengenai pengertian sistem digesti, yang kedua tahapan mekanisme digesti, yang ketiga pencernaan yang terjadi dalam kompartemen, yang keempat klasifikasi sistem digesti pada hewan, yang kelima, sistem digesti hewan avertebrata. Yang keenam, sistem digesti pada hewan vertebrata. Dan yang ketujuh, penyakit atau kelainan sistem digesti pada manusia. Pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian sistem digesti. Sistem pencernaan atau biasa disebut sistem digesti merupakan sistem yang memproses mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia hampir sama dengan sistem pencernaan pada hewan lain, yaitu terdapat mulut, lambung, usus, dan mengeluarkan kotorannya melewati anus. Sedangkan definisi dari digesti atau pencernaan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Digesti merupakan rangkaian kegiatan fisik dan kimia pada makanan yang dibawa ke dalam lambung dan usus halus. Pada proses digesti terjadi penyederhanaan ukuran makanan sampai dapat diabsorpsi oleh intestinal. Organ pencernaan yang berperan pada proses digesti diantaranya mulut, faring, esofagus, usus halus, dan kolon. Pokok bahasan yang kedua yaitu tahapan mekanisme pencernaan makanan digesti. Yang pertama diawali dengan ingesti. Ingesti adalah proses pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Ingesti merupakan proses masuknya makanan dan cairan dari luar ke dalam tubuh melalui proses menelan, baik melalui koordinasi gerakan mengunyah. Tahap pertama pada proses ingesti adalah koordinasi otot lengan dan tangan membawa makanan ke mulut. Terjadi proses mengunyah yaitu proses penyederhanaan ukuran makanan yang melibatkan gigi, mulut, gusi, dan lidah. Proses mengunyah dilakukan secara sadar dan diatur oleh sistem syaraf pusat. Tahap yang ketiga yaitu ada deglutisi. Deglutisi merupakan proses menelan makanan di kerongkongan. Dilanjut tahap yang keempat yaitu digesti. Merupakan pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Terdapat di lambung. Yang kelima yaitu tahap absorpsi. Merupakan proses penyerapan yang terjadi di usus halus. Dan tahap selanjutnya yaitu defekasi. Merupakan tahap pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Pokok bahasan berikutnya yaitu yang ketiga, pencernaan yang terjadi dalam kompartemen. Yang pertama ada pencernaan intraseluler. Pencernaan intraseluler adalah proses pencernaan yang terjadi di dalam sel. Terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah seperti pada protozoa, Porifera, dan Coelenterata. Pencernaan terjadi secara intraseluler, kecuali pada Coelenterata yang juga merupakan pencernaan ekstraseluler. Di samping ada proses pencernaan makanan pada paramecium. Diawali dengan makanan masuk ke dalam sitoplasma. Kemudian terbentuk vakuola makanan. Dan selanjutnya, tempat pencernaan berlangsung berupa zat-zat makanan. Hasil pencernaan masuk ke dalam sitoplasma secara difusi. Dan yang terakhir adalah sisa makanan yang tidak dapat dicerna dikeluarkan dari vakuola menuju keluar sel melalui membran plasma. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai pencernaan intraseluler. Berikutnya yaitu pencernaan ekstraseluler.
Pencernaan ekstraseluler adalah proses pencernaan yang terjadi di luar sel. Pada bagian besar hewan, paling tidak beberapa hidrolisis terjadi melalui pencernaan ekstraseluler, yaitu perombakan makanan di luar sel. Contohnya, proses digesti pada cacing planaria. Sistem pencernaan cacing planaria disebut sistem gastrovaskuler, di mana peredaran makanan tidak melalui darah, tetapi oleh usus. Sistem pencernaan cacing planaria dimulai dari mulut, faring, dan dilanjut ke kerongkongan. Di belakang kerongkongan ini terdapat usus yang memiliki cabang ke seluruh tubuh. Dengan demikian, selain mencerna makanan, usus juga mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Yang terakhir ada pencernaan kompleks, di mana pencernaan ini merupakan pencernaan yang strukturnya sudah kompleks. Biasanya pada organisme yang sudah memiliki mulut dan anus. Saluran digestinya lengkap seperti yang ditampilkan pada gambar di samping, dari mulai kelenjar ludah hingga anus. Contohnya pada hewan mamalia. Pokok bahasan yang keempat yaitu klasifikasi sistem digesti pada hewan. Makanan diambil, dipisahkan, dan diambil dalam proses hewan nutrisi. Maksudnya adalah secara konsep, nutrisi berbeda dengan pakan. Pakan adalah segala sesuatu yang kita berikan pada ternak untuk dimakan. Sedangkan nutrisi adalah apa yang terkandung dalam pakan tersebut. Sistem digesti pada hewan diklasifikasikan yang pertama berdasarkan kebutuhan untuk memberi makan. Secara umum dikategorikan hewan terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, hewan herbivora, yaitu hanya makan terutama autotrof, yang meliputi tumbuhan dan ganggang. Yang kedua ada karnivora, yaitu organisme yang hanya makan daging. Yang ketiga adalah omnivora, secara teratur mengkonsumsi hewan serta tumbuhan atau alga, atau hewan pemakan segalanya. Pertama, ada pemakan suspensi. Hewan akuatik adalah pemakan suspensi, atau yang disebut dengan suspension feeder, yang menyaring partikel makanan kecil dari air, contohnya remis dan tiram. Yang kedua ada pemakan substrat. Pemakan substrat atau substrate feeder hidup dalam atau pada makanannya. Hewan jenis ini makan sambil menggali saluran membuat jalan di dalam makanannya. Contohnya yaitu pada cacing tanah. Ketiga yaitu pemakan cairan atau disebut dengan fluid feeder. Memperoleh makanannya secara menyedot cairan yang kaya nutrien dari inang hidup. Contohnya nyamuk dan lintah menyedot darah dari hewan. Yang ketiga yaitu diklasifikasikan berdasarkan makanan hewani harus menyediakan energi kimia, molekul organik, dan nutrisi penting. Makanan hewani menyediakan energi kimia yang diubah menjadi ATP dan proses tenaga dalam tubuh. Hewan membutuhkan sumber karbon organik dan nitrogen organik untuk membangun molekul organik. Kemudian, nutrisi penting dibutuhkan oleh sel dan harus diperoleh dari sumber makanan. Berikut ditampilkan tabel mengenai 4 kelas nutrisi esensial penting dan contoh makanannya. Yang pertama ada asam amino esensial. Contoh makanannya yaitu berupa telur, daging unggas, ikan, dan lain-lain. Yang kedua, asam lemak esensial. Contoh makanannya berupa salmon, sarden, tuna, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu vitamin. Contoh makanannya minyak hati ikan kod, salmon, kuning telur, hati sapi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu mineral. Contoh makanannya ada telur, susu, keju, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Zakia Nur Aprilia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Vina Nurul Arifah yang telah memaparkan materi sebelumnya. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri mengenai sistem digesti hewan avertebrata atau biasa disebut sebagai hewan tidak bertulang belakang.
Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh sistem digesti hewan avertebrata yang pertama dapat ditemukan pada hewan Echinodermata. Dengan mekanisme sistem digestinya, yaitu ketika makanan yang ditelan melalui mulut dan faring akan lewat melalui esofagus yang menuju ke tembolok, rempela atau lambung, bergantung pada spesies. Tembolok dan lambung adalah organ yang umumnya berfungsi untuk penyimpanan dan penumpukan makanan, sementara rempela akan menggerusnya. Makanan kemudian akan memasuki usus halus, di mana enzim-enzim pencernaan menghidrolisis molekul makanan dan nutrien diserap melewati lapisan pipa pencernaan tersebut ke dalam darah. Bahan buangan yang tidak tercerna akan dikeluarkan melalui anus. Bisa terlihat pada contoh di samping, itu merupakan sistem pencernaan pada hewan Echinodermata. Lalu, sistem digesti hewan avertebrata selanjutnya yaitu dapat ditemukan oleh hewan moluska. Dengan mekanisme sistem pencernaannya, yaitu ketika pencernaan makanan dimulai dari rongga mulut, faring, kemudian esofagus, lalu ke tembolok, kemudian lambung, menuju usus, menuju rektum, kemudian anus. Sistem pencernaan makanan pada hewan moluska ini untuk kelas gastropoda sudah sempurna. Bisa terlihat pada gambar di samping, itu merupakan salah satu contoh pencernaan makanan pada hewan moluska. Contoh hewannya yaitu bekicot dengan nama ilmiah Achatina fulica. Selanjutnya, sistem digesti pada hewan avertebrata yang ketiga yaitu bisa dilihat pada contoh hewan Annelida, di mana memiliki mekanisme ketika alat pencernaan pada Coelenterata berupa gastrovaskuler, yaitu ruang yang berfungsi untuk proses pencernaan sekaligus untuk sirkulasi. Sel yang membatasi rongga gastrovaskuler disebut gastrodermis. Sel ini mampu menyekresikan enzim ke ruang gastrovaskuler. Oleh karena itu, pemecahan bahan makanan secara kasar dapat berlangsung dalam saluran tersebut. Namun, pencernaan makanan secara lengkap tetap berlangsung secara intraseluler. Beberapa spesies cacing pipi yang hidup bebas, non-parasit, sudah mempunyai mulut tetapi tidak mempunyai rongga pencernaan. Pada hewan tersebut, makanan dicerna oleh sel jaringan di dekat mulut yang belum terorganisasi secara baik. Ada dua jenis cacing pipih yang mempunyai saluran pencernaan makanan sederhana yang mirip dengan ruang gastrovaskuler pada Coelenterata, tetapi biasanya bercabang-cabang. Permukaan tubuh cacing pipih sering digunakan untuk menyerap makanan. Untuk keperluan tersebut, maka cacing pipih mempunyai mikrofili pada usus halus manusia. Nah, pada gambar di samping juga itu merupakan salah satu contoh sistem digesti ataupun sistem pencernaan yang dimiliki oleh hewan Annelida. Nah, sebelumnya sudah dibahas mengenai sistem digesti hewan avertebrata. Lalu, bagaimana ya sistem digesti pada hewan vertebrata ini? Yuk, mari kita simak. Sistem digesti hewan vertebrata yang pertama dapat dijumpai oleh kelompok Aves, di mana sistem pencernaan pada Aves ini terdiri dari organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Makanan burung terdiri dari beberapa jenis seperti serangga, buah-buahan, dan biji-bijian. Saluran pencernaan pada burung meliputi rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedu, usus halus, usus besar, rektum,
dan juga kloaka. Contoh hewannya yaitu pada burung. Bisa terlihat pada gambar di samping. Nah, sistem digesti pada hewan vertebrata yang kedua yaitu dimiliki oleh kelompok amfibi, di mana memiliki mekanisme sistem pencernaannya melalui saluran pencernaan. Terdiri atas mulut, menuju faring, kemudian ke esofagus, menuju ke lambung, menuju ke usus, lalu ke rektum, dan menuju kloaka. Kloaka adalah lubang muara untuk 3 saluran sistem, yaitu sistem ekskresi, sistem pencernaan, dan sistem reproduksi. Kloaka biasa ditemukan pada kelompok amfibi, reptil, aves, beberapa chondrites, yaitu sejenis ikan tulang rawan, dan monotrema. Kloaka tidak dijumpai pada mamalia berplasenta. Pada mamalia berplasenta, ujung sistem pencernaan terpisah dan bermuara pada anus. Contoh hewannya yaitu pada katak ataupun kodok, bisa terlihat pada gambar di samping. Selanjutnya, sistem digesti pada hewan vertebrata yang ketiga dapat dijumpai oleh kelompok Pisces, di mana memiliki mekanisme yaitu ketika saluran pencernaan ikan dimulai dari rongga mulut atau biasa disebut dengan cavum oris, yang di dalamnya terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan dan banyak menghilangkan lendir, tetapi tidak menghasilkan ludah. Dari rongga mulut makanan masuk ke dalam esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Esofagus berbentuk kerucut, pendek, terdapat di belakang insang, dan bila tidak dilalui makanan, maka makanan akan lumen serta menyempit. Dari kerongkongan makanan didorong masuk ke lambung sehingga lambung menjadi besar. Antara lambung dan usus tidak jelas batasnya. Pada beberapa jenis ikan terdapat tonjolan buntu yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan makanan dari lambung makanan yang masuk ke dalam usus, berbentuk seperti pipa panjang, berkelok-kelok, dan sama besarnya bermuara pada anus. Kelenjar pencernaannya berupa hati dan pankreas. Sistem digesti pada hewan vertebrata yang keempat dapat dijumpai oleh kelompok mamalia, di mana memiliki mekanisme ketika saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Adapun perbedaan antara sistem pencernaan hewan memamah biak dengan manusia, terutama pada susunan dan fungsi gigi serta lambung. Hewan mamalia memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk menjepit makanan. Hewan mamalia memiliki lambung yang besar dan berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Lambung tersebut terbagi menjadi 4, yaitu perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, dan perut masam atau abomasum. Bisa dilihat pada contoh gambar di samping, itu merupakan salah satu contoh hewan mamalia, yakni tikus. Selanjutnya, sistem pencernaan pada hewan vertebrata dapat dijumpai oleh kelompok reptil, di mana reptil juga memulai pencernaan di mulut, lalu dikunyah dengan giginya, lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus tebal, kemudian menuju ke kloaka. Di lambung reptil
ada beberapa bagian seperti kerikil-kerikil kecil. Namanya gastrolit. Nah, gastrolit ini dapat membantu mencerna dan menghancurkan makanan seperti gigi. Contoh hewannya bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu bagaimana ya perbedaan antara sistem pencernaan hewan ruminansia dengan sistem pencernaan hewan non-ruminansia itu? Mungkin dari sebagian kalian masih belum mengetahui lebih lanjut ataupun masih bingung terkait kedua perbedaan dari hewan tersebut. Maka, yuk kita simak dan pelajari lebih lanjut. Jadi, pada hewan baik ruminansia maupun hewan non-ruminansia itu, ketika makanan dicerna dalam saluran khusus yang sudah berkembang dengan baik, pencernaan berlangsung di dalam organ khusus yang disebut sebagai organ gastrointestinal. Sistem pencernaan hewan ruminansia berbeda dengan hewan non-ruminansia atau yang dikenal dengan monogastrik dan juga berbeda dengan sistem pencernaan unggas, sapi, kerbau, kambing, dan domba termasuk hewan ruminansia. Pencernaan adalah suatu proses menguraikan makanan yang mempunyai struktur yang kompleks dan rumit menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk diserap tubuh sehingga dapat digunakan tubuh untuk sumber energi dan segala fungsi metabolik lainnya. Bisa dilihat pada gambar di samping itu merupakan contoh sistem pencernaan yang terjadi pada hewan ruminansia dan juga sistem pencernaan hewan non-ruminansia. Penjelasan terakhir mengenai pembahasan tentang penyakit kelainan sistem digesti pada manusia. Nah, penyakit kelainan sistem digesti pada manusia yang biasa kita temui. Yang pertama ada wasir atau hemoroid, di mana wasir terjadi ketika pembuluh darah vena yang terletak di luar ataupun di dalam saluran anus, khususnya rektum, mengalami pembengkakan. Yang kedua yaitu sembelit. Penyakit sembelit ini merupakan perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang dan disertai dengan kesulitan BAB yang bisa disebabkan oleh menurunnya pergerakan usus. Yang ketiga, ada diare, di mana diare ini adalah peningkatan frekuensi BAB lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai perubahan konsistensi menjadi lebih cair. Kondisi ini bisa disebabkan oleh perubahan pola makan, infeksi rotavirus, ataupun bakteri. Yang keempat yaitu gastritis. Penyakit gastritis ini yaitu peradangan pada mukosa lambung. Gastritis dapat terjadi bila ada rangsangan berlebihan pada mukosa karena aktivitas nervus vagus sehingga kelenjar yang memproduksi asam lambung akan terangsang. Mukosa juga dapat teriritasi oleh obat seperti aspirin atau steroid. Penyakit sistem digesti pada manusia yang terakhir ada tukak lambung, di mana penyakit tukak lambung ini adalah luka pada lapisan lambung dan usus halus bagian atas. Pengikisan dan luka tersebut umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri bernama Helicobacter pylori atau penggunaan obat pereda nyeri dalam jangka waktu panjang. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 6
terkait materi pembahasan tentang sistem digesti. Semoga apa yang telah disampaikan bisa dipahami dan dapat bermanfaat. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.